Perintah Yesus yang kedengaran aneh itu terdapat dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Perintah ini berhubungan dengan khotbah di bukit, di mana Yesus sedang meletakkan dasar hukum dalam kerajaan Allah, yaitu kasih. Bagaimana orang-orang percaya menerapkan hukum kasih itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kondisi yang berbeda-beda adalah sebuah tantangan tersendiri. Dan itu dimulai dari pemahaman tentang perintah-perintah Yesus. Salah satu contohnya adalah untuk memahami penerapan hukum kasih menurut perintah Yesus dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Perintah Yesus tersebut kedengarannya aneh, bukan saja bagi banyak orang, tetapi juga bagi mereka yang dengan tulus ingin menerapkannya. Pertama, Yesus memulai perintahnya dengan mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Keanehan perintah ini ada pada bagian berikut. Saat seseorang menampar pipi kanan kita, atau berbuat kejahatan pertama pada kita, apakah kita diminta juga untuk membiarkan kejahatan kedua terjadi dengan memberinya pipi yang kiri? Bukankah dengan membiarkan kejahatan dari orang yang sama terhadap kita secara berulang merupakan sikap acuh tak acuh terhadap kejahatan berulang? Asal menerima dengan pasrah perlakuan buruk dari orang lain tanpa menghindarkan diri. Kedua, Yesus melanjutkan, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu." Keanehan perintah ini adalah jika kita dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang lebih untuk bisa diberikan kepada orang yang menginginkan milik kita, apakah kita juga harus melepaskan semua milik kita sampai kita telanjang? Berikan baju dan jubah yang sedang dipakai, sehingga kita tidak memiliki apa-apa lagi. Bukankah dengan demikian perintah ini mengajarkan perampokan terbuka pada orang-orang percaya? Selanjutnya yang ketiga, Yesus memerintahkan, "Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dengan melaksanakan perintah ini, bukankah ini juga berarti membiarkan kerja paksa dan kesewenang-wenangan? Dan akhirnya keempat, Yesus mengajar, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Perintah ini juga agak aneh. Bukankah orang yang tidak dapat dipercaya akan memanfaatkan kemurahan hati kita secara tidak bertanggung jawab? Daftar keanehan dalam perintah Yesus tersebut di atas adalah contoh kesalahan berpikir kita. Perintah Yesus dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42 sesungguhnya tidak aneh jika kita memegang prinsip kasih dan hikmat di balik ajaran Yesus tersebut. Kita tidak boleh terjebak dalam penafsiran yang harafiah. Justru saat kita mengartikan perintah-perintah Yesus di atas secara harafiah, maka kitalah yang melakukan hal aneh. Hal aneh itu ada pada pemahaman kita yang keliru dan bukan pada perintah-perintah Yesus. Mengapa demikian? Yesus tidak mengajar dengan kata-kata baku yang bisa diartikan secara harfiah atau letterlek. Yesus memakai ungkapan bahasa atau majas hiperbola. Majas hiperbola adalah ungkapan yang melebih-lebihkan sesuatu agar memberi kesan kuat dalam penyampaian makna. Contoh majas hiperbola adalah ia berteriak dengan suara yang membelah bumi. Kalimat ini hanya berarti bahwa suara teriakannya sangat keras. Tidak bisa diartikan bahwa betul-betul bunyi suaranya telah menyebabkan tanah terbelah. Begitu juga seharusnya kita memahami perintah Yesus tersebut. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42, Yesus sedang mengajar berturut-turut tentang pertama,
keteguhan moral di atas kekerasan fisik. Yang mau ditekankan Yesus adalah bahwa kita tidak boleh memiliki semangat membalas dendam yang personal dan penuh amarah. Jangan dengan alasan mata ganti mata untuk membalas dendam. Malah dengan hikmat kita dimungkinkan untuk mendeteksi potensi kejahatan berulang dari orang lain yang tertuju pada diri kita, atau tidak membiarkan diri kita terus dianiaya oleh alasan membiarkan pelaku menampar pipi kanan lalu memberikan lagi pipi kiri. Yesus mengajar kita berdoa agar Bapa jangan membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi melepaskan kita dari si jahat. Matius 6 ayat 13. Kedua, Yesus mengajarkan kemurahan hati yang melampaui hak hukum, bahwa karena kemurahan hati kita memberikan apa yang dibutuhkan orang lain. Kita tidak diajarkan agar memberi seluruh pakaian atau milik kita sampai kita tidak memiliki apa-apa lagi. Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 39. Itu berarti kita boleh memberi milik kita kepada orang yang membutuhkan secara bijaksana, karena pada saat yang sama juga kita pun membutuhkannya. Ketiga, Yesus mengajarkan prinsip pelayanan di mana kita harus melayani dengan sungguh-sungguh atau dengan sepenuh hati. Tetapi tidak berarti bahwa membiarkan orang lain dengan tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketulusan hati kita. Terakhir, jangan menolak mereka yang datang meminta pertolongan, misalnya dalam hal ingin meminjam sesuatu dari kita. Kita pun diberi hikmat dan kasih untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, agar pemberian kita tidak disalahgunakan dengan sia-sia dan nama Tuhan dipermuliakan. Disinilah letak kasih yang sungguh-sungguh dan hikmat berjalan beriringan sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi, Yesus tidak memberi perintah yang aneh dan yang tidak masuk akal. Sekian.